Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa di Mimbar Gemar Online pada hari ini tanggal 27 Mei tahun 2026. Ya, selamat berjumpa Jemaat GECA Peniel Surabaya dan Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan dari renungan firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 10. Yang demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, siapa yang tidak suka uang? Siapa yang tidak suka kaya? Punya rumah elit, ya, di kawasan elit, punya mobil, punya perusahaan, punya usaha. Nah, menjadi orang yang memiliki segalanya tidak salah. Menjadi salah apabila seorang mencintai uang, menjadi hamba uang. Karena firman Tuhan menuliskan dalam Lukas 12 ayat 34, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hal ini mengingatkan kita bahwa harta dapat menyimpangkan hati kita dari Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan Yesus mengingatkan, hati-hati dengan roh Mammon yang dapat membawa kita menjauh dari Tuhan. Mammon itu bukan mengenai uangnya, tetapi roh jahat yang menyebabkan banyak orang mencintai uang. Dan kita juga perlu menguji keinginan kita, karena bisa jadi keinginan itu membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang berdosa. Dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15 firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Itu sebabnya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita di 1 Timotius 6 ayat 10, ya, bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, jadi akar dari segala kejahatan itu adalah karena kita cinta uang. Karena banyak orang mencintai uang, itu menjauh dari Tuhan, akan menjadi serakah, bahkan dapat melakukan banyak kejahatan. Nah, itu kita janganlah kita sampai berburu uang dan kemudian kita menjauh dari Tuhan. Ya, seperti lagunya anak-anak sekolah minggu yang mengatakan demikian. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Nah, ini hati-hati. Terlalu berburu mencari uang, tapi bukan Tuhan Yesus. Uang itu sudah ada dalam hatinya, menjadikan raja dalam hatinya. Akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan ini? Yang pertama, kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, kesulitan, dalam keadaan senang, dalam pergumulan, kita wajib mengucap syukur. Kita layak mengucap syukur dengan segala keadaan apapun juga.
Nah, kemudian yang kedua kita belajar mencukupkan diri. Dalam Filipi 4 ayat 11 firman Tuhan mengatakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menyadari bahwa semua kekayaan yang kita miliki berasal dari Tuhan dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik dan benar. Nah, di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11-12 mengatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Marilah kita belajar hidup benar dengan cara mengatur keuangan kita dengan baik. Haleluya. Kita belajar bagaimana kita mencukupkan diri, ya, seperti dalam Filipi 4 ayat 11 tadi dikatakan, haleluya, sebab itu kita telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, ini kalau kita mau mengucap syukur, bisa mencukupkan diri, dan kemudian kita mau menyadari bahwa semua kekayaan itu semua berasal dari Tuhan, maka kita akan dijauhkan dari roh mamon. Maka kita akan bisa keluar dari roh mamon dan kita akan mencari Tuhan, bukan mencari uang, karena sumber berkat itu ada dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Salam bergemar. Haleluya.